dari cita-cita mereka untuk mempertahankan dan membebaskan Masjidil Aqsa. Artinya mereka mewakili kita kan, kaum muslimin ya. Jadi sepanjang itulah penjajahan yang terjadi di tanah Palestina ya. Ini perlu menjadi catatan-catatan sehingga kita juga bisa memberikan jawaban kepada jamaah atau kita ikut memberikan tambahan informasi, pemahaman ya kepada donatur ya. Tidak hanya sekedar digerakkan oleh hati yang ikut merasa bersedih ya, tidak hanya hati yang tercabik-cabik, tapi ya inilah keinginan kita semua kan, kita terus berkontribusi kan, menambahkan terus kebaikan dan kemanfaatan termasuk pemahaman ini ya. Nah sejak tahun 67 sampai hari ini memang Palestina sendiri itu lama-kelamaan tanahnya sudah habis ya. Sisanya kecil sekali, tinggal jalur Gaza 235 km ya. Besarnya itu tidak lebih dari, kalau di Jakarta tuh Jakarta Pusat lah, cuma segitu aja ya. Bahkan tidak sebesar DKI Jakarta, hanya sekitar Jakarta Pusat. Mungkin kalau Jakarta Pusat ya mungkin hampir sama kali ya, seperti Solo gitu ya, seperti Bandung, mungkin seperti Purwokerto ya, wilayah yang tidak terlalu besar ya. Kecil Gaza itu kecil. Lalu sisanya hanya ada lagi tepi barat ya, yang seperti kacang bulat, tapi sekarang pun sudah terjajah ya, sudah banyak dirampas tanah-tanahnya. Dari sisa tanah yang ada di Palestina tersebut, semuanya sekarang dalam pendudukan Zionis ya. Kalau tepi barat itu di seluruh wilayah tepi barat kaum Zionis, ini perlu dicatat ya supaya kita bisa menginformasikan juga. Nanti petanya kita munculkan gambar petanya ya. Jadi di wilayah tepi barat Zionis, militer Zionis itu membangun ratusan pos militer. Nah, kalau di antara teman-teman ada yang follow akunnya Hirbawi. Hirbawi itu Kufieh Palestina. Satu-satunya Kufieh Palestina yang masih diproduksi oleh pabrik Palestina. Itu hanya Hirbawi. Yang lainnya itu sudah dibajak oleh Israel ya. Hadi Jati selama ini kan selalu ada tuh Kufieh untuk menggalang, itu Kufiehnya Hirbawi. Jadi kita betul-betul datangkan dari Palestina untuk terus membantu usaha ya. Nah, pada salah satu postingan Hirbawi di akunnya itu mereka menjelaskan bahwa untuk mendistribusikan Kufieh sampai bisa nyampe di kantor kurir ya, untuk mengirim gitu ke seluruh dunia, mereka harus melewati berbagai pos militer, diberhentikan ya, diintegrasi, ditahan dan segala macam sampai bisa tiba di tempat kurir untuk mengirimkan itu ke berbagai pesanan di seluruh dunia gitu ya. Nah, ini terjadi di wilayah tepi barat ya. Jadi di sana tuh ada ratusan checkpoint kita menyebutnya. Teh pun mengalami ya hal ini karena bolak-balik ke sana. Ada ratusan checkpoint di mana di checkpoint militer ini jadi ajang pembantaian ya. Diperiksa, di stop, diintegrasi, bahkan ditangkap, diculik. Ini biasanya terjadi di pos-pos militer. Begitu pula pada para perempuan hamil, sudah waktunya mau melahirkan, begitu ya, melakukan perjalanan. Jadi dari rumah kita ke rumah sakit misalnya harus melewati 5 checkpoint. Di setiap checkpoint itu bisa ditahan, nggak ada alasan, hanya karena dia orang Palestina. Sampai tiba di checkpoint yang kelima nggak bisa, udah harus brojol, maka melahirkan di pinggir jalan, di pinggir pos militer. Ya, nanti bayinya itu bisa dirampas karena bayi Palestina. Jadi begitu banyak kekejian penjajahan yang kita tuh nggak bisa bayangkan, dan mungkin selama ini itu terlewat gitu dari perhatian kita. Detail-detail ini terlewat. Kita memperhatikan ketika ada bombardir, padahal di luar bombardir besar ini sehari-hari kehidupan mereka bisa seperti itu kejinya ya. Nah, kalau misalnya di pos militer ini kemudian suaminya misalnya menolak gitu ya, nggak mau ditahan, maksa istri saya sudah harus melahirkan. Itu ada peristiwa beberapa tahun lalu ditembak di tempat, termasuk wanita yang hamil dibawa ke dalam pos, kemudian ada letusan senjata, nggak pernah pulang lagi jenazahnya. Jadi kaum rakyat Palestina yang ditembak di pos-pos militer hampir dipastikan jenazahnya tidak pernah dikembalikan lagi. Kenapa? Karena mereka punya yang namanya skin bag. Jadi mereka punya yang namanya bank kulit.
ya kulitnya dari rakyat Palestina mereka bunuh itu dikuliti, dimasukkan ke dalam bank kulit untuk apa? Untuk penelitian, untuk nanti misalnya mereka punya kebutuhan kan kalau ada operasi apa harus tampil kulit gitu, ya. Kita nggak, makanya kita betul-betul harus mempelajari dengan detail untuk mengetahui betapa keji, kejam, dan tidak terkiranya ya bentuk-bentuk penjajahan yang dilakukan oleh kaum Zionis. Ya. Maka kalau sedang ada serangan begitu ya ke dalam Masjidil Aqsa, banyak korban, itu banyak saudara-saudara kita di Palestina yang berlarian menggotong jenazah. Jangan sampai jenazah ini sudah keburu dirampas oleh Zionis karena tidak akan balik ya, dan kemudian akan dikuliti, organ-organnya juga dibredeli gitu ya untuk kebutuhan bank-bank organ mereka gitu, kaum Zionis. Jadi mereka nggak mau ambil dari jenazah-jenazahnya mereka ambil dari jenazah-jenazah rakyat Palestina ya. Jadi keluarga-keluarga yang anaknya kah, suaminya kah, istrinya kah ditembak itu hampir tidak pernah menerima kembali jenazahnya. Kalau mau itu ngurusnya panjang, bisa bertahun-tahun dan membayar uang yang sangat mahal berliku-liku, baru jenazahnya tuh di-keep dulu, disimpan di dalam lemari es, gitu ya. Ada satu tempat khusus di Israel tuh untuk menyimpan jenazah-jenazah yang dipergunakan untuk menekan rakyat Palestina yang memang ingin jenazah keluarganya dikembalikan, maka melalui proses panjang nanti uangnya besar baru jenazahnya dipulangkan. Pokoknya luar biasa deh ya penjajahan yang terjadi di sana. Ini Teteh beri masukan-masukan untuk jadi catatan-catatan sehingga karena Akhwat TV semuanya adalah para aktivis ya, supaya juga punya poin-poin yang bisa ditambahkan ketika menyampaikan penjelasan tentang Palestina ya. Khususnya jalur Gaza itu diblokade total. Jadi kalau di tepi barat itu diduduki, kita menyebutnya pendudukan ya, dengan membangun berbagai pos militer di tepi barat. Nanti kita lihat petanya nanti ya. Di tepi barat itu pendudukan pos-pos militer. Ya. Kalau di jalur Gaza, nah ini Teteh mau ingatkan juga. Kalau jalur Gaza itu dikurung, ya kita tahu kan diblokade. Ya, diblokade, dikurung. Sehingga Gaza selama ini disebut sebagai penjara terbesar di dunia. Nah, Teteh sekarang mau merevisi ini, dan ini mungkin harus inisiatif dari Akhwat bergerak. Selama ini Gaza disebut the biggest open air prison in the world. Jadi penjara terbesar. Kenapa? Karena Israel membangun tembok raksasa yang mengelilingi Gaza, lalu militer, darat, laut, udara, dan kamera-kamera di segala penjuru yang mengelilingi memantau Gaza. Jadi Gazanya kayak kekurung gitu kan, sehingga disebut sebagai penjara terbesar di dunia. Nah, ini ada inisiatif nih dari kita Akhwat Bergerak Indonesia untuk tidak lagi menyebutnya sebagai penjara. Kenapa? Karena penjara kedudukannya itu sebagai tempat untuk memenjarakan orang-orang yang secara hukum sudah dinyatakan bersalah. Apakah saudara-saudara kita di dalam Gaza bersalah? Nah, jadi kalimat ini, ini yang Teteh ingin kita sadar. Kita tanpa sadar mengkonsumsi ini digiring ke sana gitu. Sama seperti hari ini ketika terjadi perang seperti ini, coba kita lihat narasi-narasi yang sering muncul menyebutnya perang Israel dengan Hamas. Banyak menyebutnya perang Israel dengan mereka ingin terus mengecilkan gitu. Mereka ingin lama-kelamaan tanpa sadar kita dicuci otak. Kita merasanya ini hanya peperangan Israel dengan Hamas. Padahal kalaupun ini disebut sebagai peperangan antara Israel dengan Hamas, ini kan sungguh sangat tidak sepadan. Israel itu bentuknya apa? Negara kan, hari ini kan begitu, ya kan? Hamas itu apa? Sebuah organisasi gitu ya. Dan seolah-olah ini disebut teroris, padahal ini adalah organisasi politik yang sah, partai politik gitu. Hanya saja akhirnya mereka memutuskan bahwa perlawanannya kepada Israel tidak lagi dalam bentuk diplomasi, ini harus diperangi gitu. Udah nggak bisa lagi,
pakai cara-cara diplomasi setelah berbagai kekejian yang mereka lakukan. Apalagi tahun 67 koalisi Arab kalah gitu ya. Ibaratnya siapa lagi gitu yang mau membela diri mereka yang dijajah kan, kecuali diri mereka sendiri. Kita punya rumah, kalau rumah kita mau dirampas oleh orang asing yang tiba-tiba datang, kita lari dulu nyuruh tetangga bantu kita, apa kita dulu yang berdiri mempertahankan? Pasti kita kan gitu. Lalu tiba-tiba tetangga kita teriak-teriak, kamu teroris, yang salah siapa? Kan rumah kita, kan tanah kita gitu ya. Kok kita yang mempertahankan, kok kita yang disebut teroris kan? Tapi kan inilah cuci otaknya, termasuk narasi-narasi yang kita nggak sadar gitu ya. Nah makanya Teteh juga ingin mulai menginisiasi bahwa kita menyebutnya the biggest concentration camp in the world. Jadi kamp konsentrasi gitu ya, bukan lagi penjara. Concentration camp itu sama seperti ketika Cina beberapa waktu lalu kita dengar kabarnya ya, membuat camp-camp konsentrasi untuk kaum Muslim Uighur kan, ya. Camp konsentrasi gitu. Apa sih maksudnya camp konsentrasi? Nanti kita semua googling. Concentration camp atau camp konsentrasi adalah itu tempat yang diciptakan untuk mengurung ya manusia-manusia yang sebetulnya tidak punya salah, tidak diadili, tidak ditangkap secara konstruksi hukum gitu ya. Kita kan hidup di negara hukum kan, kalau orang ditangkap kan mesti ada surat penangkapannya misalnya gitu, ada pengadilannya gitu ya. Nah di kaum Zionis hari ini punya penjara-penjara khusus rakyat Palestina. Jadi betul-betul isinya rakyat Palestina aja gitu. Jumlahnya hari ini mungkin 11.000. Itu tidak melalui proses peradilan. Culik tangkap hilang gitu, ya. Nah jadi sekali lagi Gaza itu diblokade sejak 2007 sampai hari ini ya. Dia dijadikan kamp konsentrasi terbesar dengan dikurung ya, temboknya itu 10 meter ya, dia 6 meter ke atas, 4 meter ke dalam bumi, mengurung seluruh jalur Gaza gitu ya. Kemudian dengan kamera dan tank-tank militer, ini bukan cuma baru kemarin gitu, ini sudah sejak 2007. Jadi ada poin tahun-tahun penting dalam perjalanan ke Palestina yang kita mesti bisa menjelaskan ya. 1918, 1948, 1967 ya, 2007 ya, gitu kita mesti bisa menjelaskannya. Nah, sejak 2007 sampai hari ini itu ada serangan-serangan militer besar dari Zionis yang diperhatikan oleh dunia, yaitu 2008, 2012, 2014, 2021 dan saat ini 2023. Ini yang jadi perhatian dunia, seolah-olah baru 5 kali, padahal dari 2007 sampai hari ini. Dari dalam jalur Gaza sendiri, kalau mereka membuat data, itu jumlahnya serangan itu sekitar 940 kali. Yang jadi perhatian dunia 5 kali. Sedih ya, kalau kita tidak benar-benar begini, berkumpul, berbagi ilmu, berbagi informasi, kita menjadi tidak layak. Ya, kalau dihitung dari 2007 sampai hari ini, lalu dibagi kepada 940 kali serangan, maka serangan itu terjadi setiap minggu dalam hidup rakyat jalur Gaza Palestina. Setiap minggu serangan dalam bentuk bombardir. Kenapa dalam bentuk bombardir? Karena mereka diblokade. Jadi tank-tanknya Zionis lewat darat juga nggak bisa masuk karena Gazanya aja diblokade sama mereka kan oleh pagar besar itu. Jadi mereka kirimlah jet tempur, bom dari atas. Gitu. Itu sudah 940 kali, maka kalau dihitung rata-ratanya setiap minggu. Jadi di jalur Gaza setiap minggu dibombardir, di tepi barat setiap hari menghadapi pos-pos militer. Yang jumlahnya hari ini mungkin sekitar 600 pos militer. Ya, tepi baratnya kecil. Tepi barat mungkin hanya sebesar Denpasar kali ya. Tidak juga seprovinsi Bali, kecil. Pos militernya ada 600, gitu ya, sekitar 600. Ya. Iya,
Iya betul, hampir lebih malah ya. Ya kira-kira seperti itu ya. Nah ini sebagai gambaran yang mudah-mudahan makin menyadarkan kita Akhwat Bergerak. Kenapa sih gitu ya Akhwat Bergerak kok punya misi ini gitu ya. Kok kita punya misi untuk terus membersamai ya. Pertama kita seorang muslim, Nabi SAW di antara ya pesan terakhir Nabi SAW sebelum beliau wafat itu dalam hadisnya beliau menyebutkan bahwa sesungguhnya setiap manusia itu di hadapan Allah adalah sama ya, yang membedakan hanya takwanya kepada Allah ya. Nabi SAW menyampaikan orang kaum putih tidak lebih tinggi dari yang hitam, hitam tidak lebih tinggi dari yang putih. Orang Arab tidak lebih tinggi dari non-Arab, non-Arab tidak lebih tinggi daripada Arab. Ya, ini pesan Nabi SAW bahwa semua manusia itu harus berada dalam perilaku yang saling menguatkan, bertoleransi gitu, bukan saling menyakiti, membunuh, menjajah. Islam itu sangat mendukung toleransi yang bukan menyalahi syariat. Kalau soal hidup damai berdampingan ya memang itulah. Begitu pula ketika Khalifah Umar bin Khattab pada saat itu membebaskan Baitul Maqdis ya, kembali lagi kepada ketauhidan, maka agama apapun yang berada di dalam Baitul Maqdis itu dilindungi oleh Islam. Ya, tidak ada ketika pasukan Islam sejumlah 10.000 waktu itu membebaskan Baitul Maqdis, tidak ada dibunuh karena tidak mau jadi Islam gitu, dibantai karena hartanya mau diambil, sama sekali tidak terjadi itu. Ya, sejarah mencatat itu gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Maka sekarang ya untuk mempersingkat pertemuan kita pada sesi ini, saya ingin diskusi dengan seluruh akhwat bergerak. Selama ini Khadijati Foundation ya, khususnya dengan pengarahan teknis dari Teteh, kita memang konsisten, kita berikhtiar ya untuk konsisten. Sebab inilah pemahaman yang kami dapatkan, khususnya Teteh gitu ya, tentang daily, jadi kehidupan keseharian saudara-saudara kita di Palestina, khususnya kaum muslimin. Mengapa? Karena mayoritasnya muslimin kan di sana, begitu ya. Dan ada Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu kan bukan tempat yang cuma satu masjid saja. Masjidil Aqsa itu nama kompleks, luasnya 14,4 hektar, ya 144.000 meter persegi. Di dalamnya bukan hanya ada satu masjid, bukan hanya ada satu peninggalan, ya di dalamnya ada makam Nabi Sulaiman alaihissalam, begitu ya. Kemudian juga ada teras belajar yang dari generasi ke generasi dipakai ya oleh kaum muslimin. Kemudian ada musala, ada pintu burak tempat Rasulullah SAW ketika dulu Isra dan Mi'raj dengan hewan burak ya. Kalau berdasarkan riset diperkirakan begitu ya, disitulah Rasulullah SAW mengikatkan hewan buraknya. Saat ini menjadi musala burak. Temboknya itulah yang dipakai. Kalau kita lihat kaum Yahudi yang suka menanam meratap disebut tembok ratapan, itu di area burak itu. Ya. Nah, jadi Masjidil Aqsa dengan luas 144.000 itu kan juga ada temboknya, kan begitu ya. Untuk masuk ke dalam area Masjidil Aqsa tersebut. Nah, tembok di arah tempat Rasulullah SAW mengikatkan hewan burak itu, tembok yang panjangnya itu dipakai jadi tembok. Iya, dan mereka kan tidak mau mengakui bahwa itu tanah suci umat Islam. Beda dengan umat Islam. Ketika Khalifah Umar bin Khattab membebaskan Baitul Maqdis, maka baik Yahudi baik Nasrani itu boleh ada di situ. Justru Khalifah Umar bin Khattab mengaturkan area tempat tinggal jadi klaster-klaster. Klaster Muslim, klaster Yahudi, klaster Armenian ya atau Kristen Ortodok, lalu klaster Yahudi itu diatur sehingga semua bisa hidup bersama. Nah, tapi kalau kaum Zionis mereka enggak mau, ya. Ini jadi persoalan. Nah, jadi sekali lagi Teteh mau mendiskusikan ya tentang konsistensi kita ya bersama-sama untuk terus membersamai saudara kita di Palestina karena kita sudah lebih paham, begitu ya. Hari ini kita berharap pemimpin dunia untuk menginisiasi berhentinya perang. Apakah ada? Tidak, ya kan?
Hari ini kita berharap PBB bisa melakukan sesuatu. Apa bisa? Nah, gitu kan ya. Hari ini kita berharap hukum humaniter internasional yang pengadilannya adalah pengadilan humaniter internasional untuk bisa menyeret Zionis Israel sebagai penjahat kemanusiaan dunia. Apakah bisa? Ya, gitu kan ya. Lalu kalau tidak bisa teh ngapain kita berbuat sesuatu? Justru ketidakbisaan ini terjadi karena apa? Karena tidak ada yang bergerak. Ya, oleh karenanya kita tidak bisa diam. Karena kita kaum muslimin, kita belajar dari saudara-saudara kita di Palestina. Sebagai kaum muslimin, mereka hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, kita bersandar bergantung kepada Allah, tapi kita tetap berdiri untuk menyuarakan kebenaran, ya. Nah, jadi begini, kalau dari Teteh ya, khusus kita semuanya nanti kita diskusikan, ada beberapa poin yang mungkin mesti kita jadikan sebagai agenda tetap kita, ya, seluruh Ahwat Bergerak seluruh Indonesia. Nanti kan bisa kembali kemudian dibicarakan ya agenda tetap kita dalam urusan kepalestinaan ini, ya. Yang pertama, 1 bulan sekali minimal, ya, baik secara offline maupun secara online, itu kita mengadakan kelas kepalestinaan secara berkesinambungan, gitu ya. Karena semua Ahwat Bergerak kan sepanjang pengetahuan Teteh itu punya majelis rutin. Nah, majelis rutinnya itu ditambah, misalnya seperti tadi, Masya Allah, Ahwat Bergerak Batam ya menyampaikan setiap bulan ada kajian rutin Ahwat Bergerak Batam, dan juga di setiap Ahwat Bergerak rantingnya, gitu ya, di kecamatan-kecamatan. Nah, mungkin ini bisa ditambah atau bisa di-add gitu ya, ditambah jadwalnya atau ditambah temanya misalnya. Tapi sebagai kontribusi aktif kita, semoga Allah menerima ikhtiar kita, ya. Semoga Allah mencatatkannya sebagai bagian dari perjuangan kita ya menuju hari yang Allah janjikan, pembebasan Masjid Al-Aqsa. Maka sebulan 1 kali, apakah offline ataukah online, para Ahwat Bergerak di seluruh Indonesia mengadakan kajian kepalestinaan, ya. Itu yang pertama. Nanti kita diskusikan, poinnya dicatat dulu. Kemudian yang kedua, ya, sosial media. Karena seluruh Ahwat Bergerak kan punya sosial media. Kita nggak perlu khawatir. Ya, tapi followernya cuma 100 teh, ya followernya cuma 1000 teh, nggak perlu khawatir, ya. Saudara-saudara kita di dalam jalur Gaza sebelum peristiwa besar di Oktober November ini, ada yang ya followernya paling 7 misalnya, 150, ada juga yang belasan ribu gitu ya. Tapi dengan peristiwa ini tiba-tiba kalau Teteh cek itu meningkat, ada yang udah jadi 1 juta followernya, ya. Ada yang udah jadi 500.000, yang tadinya 17.000 udah jadi 400.000 gitu ya. Nah, ini kan Masya Allah, ini kan suatu momentum kan untuk menggunakan sosial media kita dalam menyampaikan tentang urusan kepalestinaan. Nah, Hadijati sendiri setiap hari Jumat itu ada berita kepalestinaan yang namanya Days on Palestine, gitu ya. Itu rutin setiap hari Jumat, ya. Bahkan ada atau tidak ada serangan besar, peristiwa setiap Jumat. Kalau sedang ada peristiwa ini itu setiap hari kan kita menaikkan kabar, gitu ya. Tapi menjaga konsistensi itu setiap minggu, ya, weekly, artinya weekly di hari Jumat kita naikkan. Nah, Teteh menyarankan poin kedua, kita gunakan sosial media kita, seluruh Ahwat Bergerak kita agendakan paling minimal juga sama ya. Mungkin paling tidak sebulan 2 kali, gitu ya. Kalau mau mengambil video-videonya dari Hadijati kan selama ini mungkin rutin di Blast, ya, rutin di Blast itu digunakan saja, ya, digunakan saja. Tapi rutin kita naikkan di sosial media kita, sudah kita agendakan gitu ya di seluruh sosial medianya Ahwat Bergerak Indonesia. Ya, insya Allah kan mungkin mudah-mudahan tidak berat ya bagi kita mengatur gitu. 1 minggu sekali kah, 2 minggu sekali kah, 1 bulan sekali kah. Ya tentu kita membandingkan dengan perjuangan saudara-saudara kita di sana gitu ya. Ini kan perjuangan yang kita bisa ya ini, dan ini kebutuhan kita, bukan mereka butuh kita ya. Kita butuh perjuangan ini karena kita butuh mencatatkan amal salih kita kan di hadapan Allah kepada tanah suci kita Masjidil Aqsa. Jadi tadi ya yang pertama kajian kepalestinaan baik offline maupun online bisa rutin sebulan sekali. Yang kedua menggunakan sosial media seluruh Ahwat Bergerak juga rutin.
Kalau misalnya masih dirasa berat karena tim medianya belum ada, mungkin sebulan sekali pun menaikkan satu video, insya Allah tidak berat lah ya. Tapi kalau sebulan sekali kan satu video mungkin agak jedanya terlalu panjang ya, mungkin paling minimal sebulan 2 kali, jadi 2 minggu sekali. Kalau belum bisa merangkai videonya, nanti difasilitasi ya, bisa ambil video-video yang memang dibilas oleh Hadi Jati ya. Kemudian poin yang ketiga tentu donasi kemanusiaan. Alhamdulillah ya, setiap kali ada peristiwa besar, kali ini Masya Allah ya, berbagai aktor bergerak sudah mendistribusikan bantuannya ya, masyarakat umum juga Masya Allah ya. Dan begitu pula ketika serangan 11 hari di 2021 ya, pasca itu di 2021 itu di hari ketiga saja kita sudah bergerak untuk merumahkan 100 keluarga yang waktu itu rumahnya dibombardir ya. Kenapa? Karena bombardirnya bukan seperti sekarang. Kalau sekarang kan rata, semua dihabisi. Jadi kita nggak bisa mendorong ke arah mana gitu. Kalau kayak 2021 mereka membombardir misalkan gini, ada Gaza Utara, ada Gaza City, ada Gaza Selatan gitu ya. Gaza Utaranya saja ketika dibombardir itu masih ada wilayah tersisa. Jadi bukan mereka membombardir rata seperti saat ini. Kalau saat ini kan rata, seluruhnya habis sudah Gaza. Rakyatnya disuruh pindah ke arah selatan, di selatannya dibombardir terus gitu. Ini kan ya tipu daya keji. Disuruh pindah ke selatan. Han Yunis dibombardir. Kalau yang nggak paham petanya Gaza nggak mudeng gitu. Kalau kami yang paham, Han Yunis dibombardir itu di selatan. Nah terus ngapain suruh pindah ke selatan juga dibombardir gitu? Pak Zionis kan cuma mau menjustifikasi saja bahwa kami sudah menyuruh sebelum membombardir, kami udah suruh rakyatnya evakuasi ke selatan. Emang Han Yunis itu di sebelah mana? Han Yunis itu di sebelah selatan gitu. Habis maksud dibombardir juga, jadi ya. Nah untuk bantuan kemanusiaan ini kalau pada masa sebelumnya setelah gencatan senjata begitu ya, kita waktu itu membantu membangun lagi beberapa hal dan seterusnya. Nah kali ini kita belum paham petanya bagaimana ya keadaan ke depannya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, Allah menangkan para pejuang kita ya di Palestina. Allah jadikan Gaza tidak terlepas ya, Gaza tetap bisa berada di bawah kendali para mujahid ya, para pejuang kita di Palestina, karena itu adalah gerbangnya. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan Allah untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir menuju Baitul Maqdis, jalurnya seperti ini. Jadi pintunya itu dari Mesir, kemudian Laut Merah begitu ya, kemudian arahnya itu Gaza itu berbatasan langsung dengan Mesir, baru kemudian lurus dari Gaza kita lurus masuk ke arah tepi barat, dan di tengah tepi barat itu adalah Al-Quds. Di tengah Al-Quds adalah Masjidil Aqsa ya. Jadi ini memang basis-basis pertahanan kaum muslimin ya. Maka kita berdoa, kita berharap insya Allah Allah tolong, Allah jadikan kemenangan, Allah jadikan jalur Gaza tetap berada di bawah kendali para pejuang ya, insya Allah. Tapi kita belum, wallahu a'lam petanya seperti apa, sehubungan pada perang kali ini terjadilah suatu kejadian yang belum pernah terjadi sejak masa blokade, yaitu pasukan Zionis memasuki jalur Gaza. Jadi selama blokade total dengan pertahanan yang kuat, pasukan Zionis ini nggak pernah berani masuk ke dalam jalur Gaza. Mereka selalu dari udara dan menyerang hanya di seputaran pagar raksasa itu gitu. Tapi hari ini kita tahu kan, rumah sakit Ashifa diduduki, rumah sakit Indonesia di Gaza Utara sudah diduduki ya. Itu artinya mereka sudah masuk ke dalam jalur Gaza. Kenapa mereka berani masuk? Karena sekutu mengirimkan juga dukungan pasukan ya. Maka mereka berani memasuki jalur Gaza. Nah ini belum pernah terjadi. Kita berdoa kepada Allah, Allah menangkan para pejuang muslim ya, saudara muslim kita yang berjuang di sana insya Allah. Sehingga memang secara bantuan kemanusiaan hari ini kita fokus mengatasi keadaan saudara-saudara kita di selatan, untuk bisa, kalau kita kan dapur umum ya, nah yang di selatan ini kan jumlahnya sangat banyak ya, distribusi yang bergeser ke selatan itu jumlahnya terakhir ya, per hari ini mungkin sudah jauh lebih banyak. Terakhir aja 1,6 juta
gitu ya. Ya tentu kan kalau kita mau berpikir, oh kita mendistribusikan bantuan misalnya 10.000 paket makanan, 15.000, apa artinya dibandingkan 1,5 juta? Tapi kan bukan hanya kita kan yang membantu kan? Ya, nah jadi yang lain yang membantu. Ya kita kerjakan saja apa yang Allah mampukan kepada kita ya. Saat ini kalau para akhwat filah lihat dari video-video dapur umum kita di sana, masaknya kan udah pakai kayu bakar, karena udah nggak ada bahan bakar. Terakhir kemarin ini dokumentasinya belum bisa didistribusikan ya karena masih sulit di sana mengirimkannya. Terakhir ini sudah tidak ada lagi. Jadi betul-betul sapi saat itu dipotong, saat itu dimasak, karena sudah nggak ada electricity, nggak ada power untuk bisa nyimpan daging gitu. Jadi saat itu juga dipotong, saat itu juga dicacah, saat itu juga dimasak menjadi ribuan paket ya. Susah lah ya, segalanya susah gitu. Masaknya pun pakai kayu bakar, pakai kuali-kuali ya. Kayunya mesti cari dari runtuhan bombardir ya. Susahnya ya kita di sini sulit, tapi kita menggalangkan donasi gitu ya. Nah ini juga Teteh berharap bagaimana caranya kita diskusi sebentar supaya kedepannya donasi ini bisa konsisten. Jadi semua masyarakat di wilayah-wilayah yang ada akhwat bergerak yang masih ingin rutin konsisten mengirimkan bantuannya bisa terus ditampung oleh akhwat bergerak gitu ya. Nah ini kan berarti mungkin mesti dibuatkan flyer ya. Artinya jadi ada satu flyer nanti kita produksi yang menyampaikan bahwa kita terus membantu gitu kan ya. Kita terus membuka bantuan untuk mengatasi kondisi yang kita harapkan itu bukan cuma gencatan senjata. Ingat ya, akhwat bergerak mesti serempak nih. Kita bukan cuma menyuarakan gencatan senjata. Kalau gencatan senjata tapi blokade dilanjutkan, dia buat apa? Jadi yang kita suarakan itu adalah gencatan senjata, buka blokade Gaza, bebaskan tepi barat, merdekakan Palestina. Harus lengkap gitu. Dicatat ya, gencatan senjata, buka blokade Gaza, bebaskan tepi barat, merdekakan Palestina. Kemerdekaan untuk Palestina ya. Nah ini yang kita suarakan 4 poin ini ya. Jadi gencatan senjata, buka blokade Gaza, bebaskan tepi barat, Palestina yang merdeka ya. Ya tentu ini perjalanan panjang, tidak mungkin ya kalau dari sisi Zionis ya nggak mungkin dong mereka kasih itu, mereka setuju dengan itu semuanya gitu kan ya. Yang mereka inginkan kan justru rakyat Palestina habis gitu, sehingga tanah itu bisa dikuasai gitu ya. Nah, tapi kita akan menyuarakan terus ini. Jadi itulah poin-poinnya. Satu, kita ada kajian rutin setiap bulan di masing-masing akhwat bergerak yang dengan tema kepalestinaan, baik offline ataupun yang repot offline bisa dilakukan secara online. Kemudian yang kedua, sosial media ya diagendakan juga rutin minimal sebulan 2 kali. Ada video yang kita naikkan untuk menunjukkan kondisi keadaan kepalestinaan. Kemudian yang ketiga, kita terus membuka, setiap akhwat bergerak terus membuka donasi kepalestinaan untuk terus membantu saudara-saudara kita di Palestina gitu ya. Mungkin ini dulu. Poin keempatnya apa ya? Ada lagi nggak dia? Apa? Nah, ada lagi nggak dari yang tadi disebutkan? Oh iya, poin keempatnya itu ya. Iya betul. Poin keempatnya itu akhwat bergerak Indonesia menyuarakan 4 poin ini sebagai menyuarakan ya, kita akhwat bergerak Indonesia menyuarakan 4 poin penting untuk rakyat Palestina, yaitu gencatan senjata, buka blokade Gaza, terus bebaskan tepi barat, Palestina merdeka. Ya. Jadi ini artinya muncul ya terus dalam narasi-narasi akhwat bergerak. Ya. Kira-kira itu sekarang kita buka diskusi. Baik, terima kasih Teteh Khadijah Peggy Melati Sukma Pelangi, apalah itu ya, sepanjang masa mewangi gitu ya. Terima kasih. Saya sendiri dengan paparan Teteh ini tadi rasanya memang seperti baru bangun tidur gitu ya. Kemarin itu antara mimpi terus terbangun sejenak, tidur lagi, terbangun sejenak gitu ya. Jadi
ada info-info ataupun cerita-cerita tentang Palestina. Tapi alhamdulillah hari ini semua poin-poin penting sudah saya dapatkan, sudah kita dapatkan semua insya Allah. Jadi kalau nanti saya bawa tumbler saya ini, kemudian ada yang berbicara atau bertanya tentang Palestina, insya Allah saya bisa menjawab dengan lengkap dengan semua catatan yang saya punya ini tadi. Allahu Akbar. Semoga teman-teman semua uktifillah juga sama seperti saya ya. Jadi nanti pada saat kita berhadapan dengan masyarakat umum awam, kita bisa menunjukkan kualitas kita sebagai